Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, seberapapun yang hadir pada hari ini, kita mau terus bersuka cita karena awal tahun Tuhan pasti memberi harapan yang baru. Mari kita sama-sama bersyukur karena Bapa Dia sungguh baik untuk kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari kita berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak
Kami mau menyambut 2026 Tuhan dengan harapan yang baru Bapak. Izinkan kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami sukacita, supaya kami dapat melangkah di tahun baru dengan penuh sukacita yang daripada-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada sampai sekarang ini Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji nama Tuhan. Luar biasa berkat-Mu pada hari ini Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu, kami mau bersorak-sorai Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di awal tahun Bapak Ibu kita mau bersukacita di dalam Tuhan tentunya.
kepada kita semua. Haleluya. Menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal tahun 2026 kita pasti punya harapan, kita pasti punya keinginan yang harus dicapai di 2026. Mari kita sama-sama bawa dalam doa bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita kematian-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu ini dapat masuk ke hati kami Tuhan, memberi kekuatan, memberi sukacita kepada setiap hati kami Bapa. Kami minta urapan Roh Kudus Tuhan melawan setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Bingung ya jawabnya ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita masuk babak baru, hari baru di tahun yang baru, saudara. Jadi selamat tahun baru. Hidup baru di tahun 2026 dengan berkat yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara masih punya harapan bahwa hari-hari yang lalu, tahun lalu masih punya harapan. Ada yang terjadi dan ada yang belum terjadi, ada bahkan yang tidak terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi percayalah itulah yang Tuhan mau kita berada dalam jalurnya, saudaraku. Jadi orang-orang yang tetap mempercayai Tuhan adalah orang-orang yang tetap percaya bahwa Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika tahun yang baru ini kita punya harapan baru, sementara tahun yang lama yang kita lewati ada masih banyak hal-hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita, itu karena keinginan kita atau kehendak kita atau maunya Tuhan, saudara. Tapi setiap tahun baru, saya kutip nih, ya, Pak masih ingat nih? Ya, hampir di setiap tahun baru
tahun ya, segalanya dapat lebih baik. Ya, masih semoga bukan? Ya. Apa yang diharapkan dalam kehidupan seseorang adalah yang pertama kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, rezeki berlimpah, ditambah kata amin. Ya. Bukankah ini rangkuman dari setiap tahun? Mau kalender apa? Mau Kyonghian doanya ini? Pada tahun ini kita rubah. Apa? Bukan semoga. Aku percaya di tahun 2026. Oh yes. Nah, itu doa yang mempercayai, bukan semoga lagi, bukan mudah-mudahan, tapi apapun yang terjadi endingnya kita tetap happy ending. Amin. Amin. Nah, saudaraku, hidup baru dengan harapan yang baru supaya apa? Kita bisa menjadi berkat, saudara. Ya. Supaya apa? Bisa menjadi berkat. Kalau ini mah doa semua orang, semua kepercayaan di setiap awal tahun ya ini. Mau tahun baru Imlek lah, mau tahun baru Hijriah lah, mau tahun baru Masehi lah, ya kan? Doanya ya ini. Semoga engkau diberi kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, rezeki berlimpah, happy new year, bledos. Nah, saudara yang sementara ini hanya sebuah slogan yang diucapkan dalam doa-doa rutin, saudaraku ya. Tapi menurut persepsi Mas Jo bahwa kalau kita berdoa itu jangan semoga ya. Saya percaya Tuhan kasih jalan keluar di tahun yang baru di tengah-tengah kesulitan. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, gimana caranya mendapatkan yang seperti ini? Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesejahteraan, kita diberikan kemakmuran, kita diberikan rezeki berlimpah. Itu kalau dirangkum dengan kata shalom. Katakan shalom. Jadi shalom itu isinya kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, rezeki melimpah. Itu shalom. Tapi ketika masuk dalam perjanjian baru, ketemulah kata Irene. Damai, sejahtera, apapun yang terjadi dalam hidupmu bersama Tuhan, oke. Amin. Jadi Irene, ya kan? Irene, ya. Perjanjian lama memakai kata shalom yang muatannya isinya kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, rezeki melimpah. Ini doa yang diberikan ketika shalom. Ya kan? Sapa kanan kiri. Shalom. Ya. Itu artinya semoga kamu sehat. Bukan semoga lagi ya. Lupa saya. Kita percaya kamu diberikan kesehatan. Nah, ganti kalimat yang positif, ya kan? Kita percaya engkau diberikan kesejahteraan, kita percaya engkau diberikan kemakmuran dan rezeki melimpah. Caranya, saudaraku yang dikasih Tuhan, di tahun yang baru ini, hidup baru, harapan yang baru menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kuncinya, saudaraku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Supaya kita diberikan kesehatan, berarti harus ada petunjuk, ya kan? Supaya kita diberikan kesejahteraan, berarti ada petunjuk. Diberikan kemakmuran, ada petunjuknya. Diberikan rezeki melimpah, ada petunjuknya. Kalau enggak mengikuti petunjuknya, maka yang terjadi adalah hanya sebuah kata-kata biasa yang diucapkan oleh kebanyakan orang. Maka Mazmur 73 ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku.
kemana kita melangkah di tahun yang baru, ya, kita mau berjalan menurut nasihatnya Tuhan, ya kan? Orang yang percaya kepada Tuhan itu mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan sebagai penuntun. Yang percaya katakan amin. Sementara Satanic Bible, tahu Satanic Bible? Ini Bible, Alkitab. Tapi Satanic Bible adalah kitab yang dimiliki oleh kelompok grup satanik. Inti pengajarannya di sana adalah, ya, lakukan saja apa yang kamu mau. Tak perlu mengikuti aturannya Tuhan. Itu isi inti Satanic Bible. Jadi fokusnya apa yang ia mau kerjakan saja, lakukan saja. Jadi mau hidup semau-maunya, sudah. Tapi ketika kita mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan adalah apa yang dikatakan Alkitab itu sebagai petunjuk atau penuntut, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Nasihat dari Tuhan, ya. Dan kemudian kau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Orang yang diberikan sinar terang, pencerahan, kalau menurut orang kejawen, orang kepercayaan, dikasih pencerahan, saudaraku, ya kan? Sampai hari ini ada orang-orang yang masih minta mencari pencerahan di mana ketemu Tuhan itu di mana. Sampai ada buku, ya, belajar mati selagi hidup. Ada yang sudah pernah tahu bukunya seperti itu? Belajar mati selagi masih hidup. Ada. Saya punya bukunya, saudara. Jadi itu sebuah buku yang diajarkan oleh seorang guru spiritual, ya, yang menggabungkan pengajaran dari India, menggabungkan pengajaran dari Arab, menggabungkan pengajaran dari Alkitab. Ada yang dari Hindu dan Buddha. Jadi semua itu masuk dalam satu buku itu. Intinya adalah mencari Tuhan. Belum ketemu-ketemu, saudara yang dikasih Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka tidak bisa. Pengajarannya bagus seperti Adventist, ya. Jadi tidak makan daging. Jadi makannya back to Eden, ya, buah, sayuran, ya, masih makan nasi juga. Tapi kalau kepingin makan daging, membuat daging imitasi terbuat dari tepung terigu, ya. Kalau orang-orang yang kelompok Advent, ya, mereka menginginkan makan ayam, membuat, ya, namanya apa? Lupa saya. Vegetarian. Iya, vegetarian. Jadi tepung terigu itu bisa dibuat sekenyal daging ayam. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sementara hari ini kita hidup di zaman yang terus berkembang, di mana kita bisa menikmati apa yang kita terima. Kalau kembali ke Eden, ke Taman Eden, yang ada hanya buah-buahan, ya, dan daun-daunan, ya kan? Nah, masih pengen makan daging, ya. Ada yang sudah nggak suka makan daging? Pak Om sudah nggak suka makan daging? Masih suka, ya? Masih suka, ya kan? Nikmati apa yang Tuhan berikan, ya. Nah, saudaraku, buku petunjuk ini, ya, firman Tuhan ini memberikan nasihat supaya kita dituntun dalam perjalanan sepanjang tahun 2026, saudaraku, ya. Supaya apa? Kita diangkat ke dalam kemuliaan. Mulia artinya apa? Ya, artinya yang ini tadi, saudara yang dikasih Tuhan, ya, sehat, sejahtera, makmur, rezeki berlimpah.
Apakah ini harus kaya? Kalau kaya ya syukur ya. Iya kan? Tapi kayaknya gimana? Ya. Orang yang diberikan kesehatan itu bisa bersyukur. Orang yang diberikan kesejahteraan itu bisa menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan. Orang yang apalagi yang diberi kemakmuran itu tambah bersyukur. Ditambah lagi rezeki berlimpah, itu sudah kaya itu. Ya, rezeki berlimpah itu harus tambah bersyukur, banyaklah bersyukur, saudara. Ya kan? Ingat, saudara, kita itu hidup dalam kebersamaan, tidak bisa hidup sendirian, saudara. Ya, kita butuh orang lain untuk menikmati makanan yang lezat. Ya, walaupun kita punya uang, kalau orang itu jualan tidak bisa kita beli, kita tidak bisa menikmatinya. Kita mau masak tidak bisa. Makanya kita masih butuh orang lain, saudara. Jadi rezeki berlimpah itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita kalau kita bisa jadi berkat. Hidup kita ada gunanya bagi orang lain, saudara. Jadi ikutilah petunjuk Tuhan. Mazmur 73 ayat 24. Harapan yang baru dalam hidup yang baru, saudara. Nah, di tahun yang baru ini sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Ya, kita sudah melewati 1 tahun penuh. Ya, mungkin ada yang ketakutan yang kemarin ya, dikejar target, atau mungkin ada beban yang belum terselesaikan. Tapi percayalah, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, ya kan? Itu sampai di sini Tuhan menolong kita. Ternyata tahun yang sulit bersama dengan Tuhan masih kita bisa lewati, dan bahkan hari ini kita masuk tahun baru tetap sukacita. Amin. Ya. Harapan baru dalam hidup yang baru, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Mazmur 111 ayat 1. Ya. Mazmur 111 ayat 1, katakan haleluya. Ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, orang yang berkata haleluya itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati bersyukur kepada Tuhan. Artinya tahu diri. Katakan tahu diri. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Pastikan, saudaraku, orang-orang benar akan berkumpul betah dengan orang-orang yang ada dalam kebenaran. Tapi orang-orang jahat tidak akan betah berkumpul dalam kumpulan orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Begitu juga orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran, dia tidak akan betah masuk dalam kumpulan orang-orang jahat. Ya, kita mau baik kok, ya kan? Diajak jahat lagi. Nah, ini juga yang jahat. Aku mau menyenangkan diriku kok. Ya kan? Nah, dua kubu ini tidak akan bisa bersatu, saudara. Saudara tidak akan betah dengan orang-orang yang tidak satu circle, saudara. Saudara tidak akan betah jika saudara mau berbuat baik tapi orang lain mengajak berbuat jahat. Begitu juga orang jahat masuk dalam kumpulan orang benar akan ditarik menjadi orang benar. Dia tidak akan betah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka di sini haleluya, puji Tuhan. Ya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap hati. Segenap hati itu full heart, saudara. Ya, full heart. Bukan biasanya kalau ada pelayanan itu ada pekerja yang disebut dengan part time. Tahu part time?
atau kerjaan paruh waktu, ya kan? Tapi bagi kita itu adalah bukan part time lagi. Apa? Full time. Nah, kalau full time itu 24 jam Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kalau full time itu 24 jam. Jadi kalau namanya full time itu fokusnya adalah satu sosok. Ya. Mungkin orang profitnya nggak seberapa, kerjanya, waktunya banyak, ya kan? Nah, Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu sama-sama menjadi seorang pengerja full time, ya kan? Senior saya orang junior, ya, apalagi dibandingkan dengan pendapatan yang jauh berbeda. Dia masih khawatir, jadi ngobek sana ngobek sini di namanya full time. Full time itu tidak boleh ngobek, saudara. Ya kan? Full time itu tidak boleh ngobek. Kalau namanya ngobek berarti dia part time. Ya kan? Karena ada waktu, itu curi waktu, saudara. Curi waktu untuk ngajar, curi waktu untuk ngeles. Sementara ada jam kantor yang harus treng, gitu kan? Harus treng, gitu kan? Pakai minjer break, saudara. Jadi saya pada waktu itu sudah pakai kerja pelayanan, sudah pakai absen minjer break. Ya, telat 5 menit sudah potong gaji, ya kan, saudara. Nah, bukan hanya saudara saja yang masuk jam kantor, ada aturannya, ya kan? Apalagi kalau dirapel, ya, selama 1 minggu dirapel, diperiksa absennya banyak merahnya, saudara. Wah, potongannya banyak sekali. Kalau dipotong kayak gini Tuhan, lah aku bisa makan apa? Ya kan cuy ya? Gak bisa beli bakso Sony. Gak bisa beli bakso Sony. Gak bisa makan bakso Sony, iya kan? Sementara kawan-kawan yang itu yang sudah berkeluarga punya alasan, maaf saya telat. Kenapa telat? Ngantar anak. Sementara yang bujang alasannya ngantar siapa ya? Kalau yang bujang tidak boleh punya alasan terlambat, tapi kalau yang sudah berkeluarga boleh punya alasan telat. Antar anak, antar istri. Saya mulai licik, saudara. Gimana punya alasan? Kalau dia antar anak, kalau dia antar istri, saya antar pacar dong, kayak gitu kan? Boleh dong. Kalau dia, saya mau menikah kok, kayak gitu kan? Nah, pimpinan sudah nggak bisa ngomong apa lagi, ya kan? Masa hukumnya tidak sebanding keadilannya? Masa yang berkeluarga dikasih kelonggaran sementara yang bujang tidak? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari situ, oh ternyata aku bolak-balik berbohong. Aku ngantar pacar telat. Wah, kemana aja no, gitu kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sudah jadi pendeta, masih suka bohong? Apalagi yang nggak pendeta. Memenangkan jiwa. Ya? Memenangkan jiwa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai dicap oleh calon mertua. Wah, jangan nikah sama dia, ya. Nanti dia ajak berbohong. Alasannya kemana? Pelayanan, ya kan? Alasannya kemana? Pelayanan. Padahal ya memang pelayanan. Saya tinggal di gereja, ya kan? Ketemu dengan saya, memang ibadah ya. Ya namanya full time, siang malam ada di gereja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan hanya kita mau, kalau dapat berkat saya baru bersyukur, ya.
dikasih sehat saya mau bersyukur. Pokoknya yang baik-baik kita mau. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetaplah bersuka cita. Saudara, dalam lingkungan orang-orang. Makanya kalau kita belajar ya bersyukur di tengah-tengah orang-orang yang mau dapat petunjuk Tuhan dalam kebenaran, kita akan tergiring, kita akan terdorong untuk mengikuti jalan yang benar. Tapi kalau kita berada pada kumpulan orang-orang yang arahnya melenceng jauh, maka kita akan semakin terperosok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk berbuat jahat itu butuh biaya tidak? Mas Jo, untuk jadi orang jahat dengan untuk jadi orang benar, biayanya lebih mahal mana? Jadi orang benar yang lebih mahal gitu. Hah? Pak O yang seniornya kayaknya lebih mahal. Ayo Pak O. Biaya modal untuk menjadi orang jahat dengan menjadi orang benar besar mana? Orang jahat ya Senior check in berapa? itu pengalaman. Iya kan? Kasih uang tips berapa? Kalau jadi orang benar bisa nggak keluar modal. Tapi kalau jadi orang jahat bisa keluar modal, saudara. Iya kan? Ya, short time 50.000 ecek-ecek. Iya kan? Kok tahu gitu? Pak O ngeri. Ya, ada di Sumampir itu 56.000 satu malam sudah. Ya, nanti Mas Jo langsung cari. Wah, mau nginep nih 56.000 tidur di hotel nih satu malam. Ada Luminor konser. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup baru kita tinggalkan yang lama, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Orang yang menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan punya harapan yang baru dan berkat yang baru, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Mazmur 111 ayat yang kelima. Tadi doanya yang di broadcast Pak O, itu kan broadcast Pak O? Ya, di broadcast ya. Yang terakhir adalah diberikan rezeki yang melimpah. Alkitab katakan apa tentang rezeki? Ya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi rezeki itu datang kepada siapa? Ya. Sekali lagi, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Rezeki itu datang kepada siapa? Ya, maksudnya takut akan Tuhan itu apa sih? Pokoknya gemeter, gelepar kayak gitu, ya kan? Ya, takut akan Tuhan itu hidup, ya, selaras sesuai dengan keinginan Tuhan. Apa bisa? Endingnya bisa. Makanya kita jatuh bangun untuk belajar menjadi serupa dengan Kristus. Itu jatuh bangun, saudaraku. Tidak serta-merta seperti malaikat, wah langsung kudus, ya Kak Bi. Ya kan? Masih ada keinginan-keinginan yang harus dimatikan supaya bisa menjadi manusia baru, ya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi ada perjanjian Tuhan dalam Alkitab bahwa orang-orang, maksudnya takut akan Dia itu seperti ini, saudara. Ya, ini tema kita 1 tahun. Ia memberikan makanan kepada orang-orang yang mempercayakan diri kepadanya. Jadi orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Allah adalah orang-orang yang berani mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kalau mempercayakan dirinya kepada Tuhan, apapun situasinya tetap yakin berjalan, ya. Aku percaya tahun ini diberikan kesehatan. Aku percaya tahun ini diberikan kesejahteraan. Aku percaya tahun ini
diberikan kemakmuran. Aku percaya tahun ini diberikan rezeki yang melimpah. Sementara Alkitab katakan rezeki itu diberikan kepada orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang berani mempercayakan diri kepada Dia. Karena Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Kalau kita boleh lupa, tapi Tuhan tidak akan pernah lupa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Ia tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Firman, rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan harapan. Maka hidup baru, harapan baru. Bahkan kitab Ratapan dikatakan apa? Ya, ini doanya Pak Suci, setiap doa ini ketemu ini. Ya, berkat yang baru setiap pagi, setiap hari. Iya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mengawali bersyukur kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, berani mempercayakan diri kepada Tuhan, bahwa perjalanan kita di tahun 2026 adalah tahun-tahun yang penuh berkat. Katakan amin. Tahun yang penuh berkat itu, seberapapun pendapatanmu, engkau bisa menikmati lebih daripada nilai nominal yang engkau miliki dan kau terima. Benar bukan? Ya, seberapa besar yang kau terima, tapi ketika engkau berani mempercayakan diri kepada Tuhan, kau akan mengalami berkat yang tidak lazim. Berkat yang tidak lazim itu berbeda dengan berkat bulanan, berkat orang bekerja, itu berbeda, saudara. Berkat yang tidak lazim itu yang Tuhan perintahkan secara, ya, orang lain anggap tidak mungkin, ya, maka itu mungkin bagi orang yang percaya. Jadi sepanjang tahun ini kita akan menghidupi Mazmur 111 ayat yang kelima. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apakah kita mau mengikuti petunjuk Tuhan ini atau tidak? Nah, tergantung kita masing-masing, saudara. Kalau aku sih yes, ya. Kalau aku sih say yes, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Ia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Wah, ikut Tuhan kok yang dipikir mangan toh. Nah, karena sebentar lagi ya mangan maning, Bu. Ya kan? Saudara kerja pengen makan. Ya, kalau sudah punya uang banyak pengen makan milih. Tapi kalau nggak punya uang banyak, makannya apa yang ada di lek. Lembok begitu, ya kan? Kalau punya uang 15.000, masuknya nasi padang. Kalau punya uang 100.000, sate 2 saudara. Ini masuk hot plate. Kalau cuma 50.000, ya sate pinggir jalan. Iya kan? Nah, oleh sebab itu, saudaraku, belajarlah bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan di situ akan bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Mazmur 65 ayat 12 ini beberapa tahun yang lalu saya tutup di player yang sana. Ya. Karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan. Masih panen? Yes. Ikannya banyak. Yes. Ya. Berarti kan modal awal sudah ada, ya kan? Untuk hidup. Nah, untuk hidup, ya kan?
jangan takut. Orang-orang yang berani mempercayakan diri kepada Tuhan, ia diberikan makan. Bahkan Alkitab katakan sebenarnya sesungguhnya itu kata past tense. Kata past tense itu artinya telah diberi makan. Artinya makanan itu sudah ada. Masalah lampau. Jadi kembali ke sini tadi saudaraku yang dikasih itu, ia memberikan makanan, ini telah sudah ada makanannya. Modalnya sudah ada, Mas. Ya. Nah, karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan, di mana engkau datang ada kelimpahan, di mana ada Tuhan, di situ ada berkat. Tadi apa? Kesehatan. Lu yang broadcast lali. Rezeki yang melimpah itu yang terakhir. Kesejahteraan, kemakmuran, baru rezeki yang melimpah. Orang yang menerima rezeki yang melimpah, tapi kalau nggak sejahtera gimana? Sorong. Pahit ya saudaraku. Karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan. Di mana engkau datang, di mana ada Tuhan, jika Tuhan ada di depan kita. Sudah, saya masih ingat Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Maju cepat. Yosua pasal 1 ayat ke-9. Tiba-tiba terlintas ketika di mana engkau datang ada kelimpahan, saudara. Di tahun ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita berjalan bersama dengan kemauan Tuhan, maka di situ ada kelimpahan. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau Immanuel, bukan Imatutu ya. Kemanapun engkau pergi. Ya. Di mana engkau datang, di mana Tuhan datang, bahkan di situ Tuhan sudah ada di depan. Allahmu akan menyertai engkau. Jadi Allah menyertai kita. Pak pendetanya ragu nggak? Ya? Pak pendetanya ragu nggak? Ragu. Jemaatnya segini. Onda. 2012 berarti udah mengimani ini ya? Hah? 2012 sudah mengimani iman ini berarti. Ya? Tetap sukacita ya. Dulu saya nggak bisa sukacita. Sukacita. Dulu saya nggak bisa sukacita. Apa yang sudah kuperjuangkan bertahun-tahun, hasilnya tidak excellent, hasilnya tidak maksimal. Saya kecewa. Tapi ketika saya berdoa, layani orang-orang yang mau kau layani, baru saya bahagia. Oh Tuhan, rupanya saya cuma ini jatahnya, lebih enteng. Kalau dulu absen, sekarang nggak ada absen. Oh enggak, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tugas saya cuma mengajak orang untuk berjalan dalam kebenaran. Jika yang saya ajak tidak mau, saya sudah tidak punya beban. Mau kayak pidatonya Jokowi. Jadi saya sudah tidak punya beban. Kenapa? Saya sudah berjuang lebih daripada 10 tahun untuk mengajak orang mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi selama itu orang tidak mau, saya sudah selesai. Ya, bukan tanggungan saya, itu udah urusan Tuhan, saudara. Makanya yang mau ikut ya, karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan. Saya percaya bahwa tahun kemarin sudah panen. Dan tahun ini di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan ya, di mana engkau ada, di mana engkau datang ada kelimpahan. Amin.
Nah, hidup baru, harapan baru. Saya percaya sukacita baru. Amin. Masih tetap sukacita? Amin. Amin. Aminnya dapat selesai Pak. Kan? Ya kan? Nah, saudaraku, ini terjemahan yang berbeda di ayat yang sama. Engkau memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik. Saudara percaya awal tahun langsung menuai? Amin. Kayak nggak percaya gitu sih, gitu kan? Iya kan? Karena berjalan di mana engkau datang, di mana Tuhan ada kelimpahan. Maka engkau memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik. Tahun pertama engkau sudah panen, bulan pertama engkau sudah panen, menanam aja belum. Lah kan itu berkat yang tidak asing, penghiburan di masa sukar, saudara. Nah, engkau mengakhiri tahun dengan hasil panen yang banyak untuk tahun depan. Ya, tidak semoga kita sudah menikmatinya. Amin. Karena orang yang berjalan dengan Tuhan, dia akan menikmati kebaikan Tuhan. Oke, baik saudaraku. Loh, selesai saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya dengan excellent. Artinya finishing well. Ya, Tuhan Yesus sudah melakukannya sempurna. Apa yang kita tidak bisa, Tuhan Yesus sudah lakukan. Amin. Kita pernah kecewa, Tuhan Yesus pernah kecewa. Kita pernah dikhianati, Tuhan Yesus apa lagi? Ya, kita pernah sakit, Tuhan Yesus lebih sakit lagi. Ya, dicambukin di depan umum, bahkan diludahin. Ya kan? Bahkan kita dianggap sebelah mata, Tuhan Yesus lebih lagi. Saudaranya menganggap orang tidak waras katanya. Tuhan Yesus saja dianggap tidak waras kok. Sudah, kurang apa lagi? Itu semua sudah dialami, dirasakan ya oleh Tuhan Yesus pada waktu di dunia. Maka dia lahir Natal itu untuk apa? Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa Allah melakukan caranya yang adil, yang tahu bagaimana rasa manusia hidup. Maka Allah itu menjadi manusia, nangis, ya kan? Apa yang tidak pernah dilakukan, dialami, dirasakan. Apa yang kita rasakan sudah dirasakan. Dia yang paling mengerti kebutuhan kita, saudaraku. Kita sedang susah, ya kan? Dalam bekerja, Tuhan Yesus itu juga pekerja ulung loh. Apa namanya? Tukang mebel, tukang kayu, ya kan, furniture, ya kan, kayak Pak Joko, ya kan, beda, ya kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk merenungkan sejenak sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan. Selama beberapa saat belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2025. Dan kita percaya di tahun yang baru ini kita akan menikmati berkat-berkat yang baru di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini, untuk berkat 1 tahun yang sudah kami nikmati. Kami percaya di tahun yang baru Tuhan sediakan yang terbaru. Kami rindu apa yang kami terima, banyak orang ikut mengecap kebaikan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami menikmati perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang hari ini tetap
beribadah. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa. Mari yang sudah menerima kita bangkit berdiri. Bagiku terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di awal tahun ini saya mendapatkan Yeremia 33 ayat 3a. Begini bunyi firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Banyak-banyaklah berdoa, saudaraku yang dikasih. Jadi sepanjang tahun ini gunakan kesempatan waktu yang ada untuk intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Ya, tetap berdoa, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. 3 orang untuk mengawali tahun ini. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Yeremia 36 ayat 26. Hati yang baru, roh yang jadi baik dong. Amin. Oke, yang kedua. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Untuk menikmati keselamatan di dunia ini di tahun baru 2020, ya, di situ dikatakan panggillah nama Tuhan, ya. Nama Tuhan yang Menara yang kuat. menara yang kuat. Di dalam menara kita berdoa. Oke, yang ketiga. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Mazmur 121 ayat 5. Haleluya. Apapun yang terjadi, tetap dijagai Tuhan orang-orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Amin. Oke, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. 1 Korintus pasal 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Percayakah engkau akan hal ini? Terimalah dan makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Kita ambil anggur yang sudah kita terima. Saudara yang dikasih Tuhan, saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah aku akan hal ini? Dalam nama Yesus, minum. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kayak bersyukur Tuhan untuk hari ini, di hari pertama di tahun yang baru 2026, kami mempercayai dengan satu tekad, satu semangat, satu keyakinan bahwa ketika Engkau datang berjalan mengiring kehidupan kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami percaya hidup kami untuk Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus yang percaya bahwa berkat kemurahan Tuhan disediakan pemeliharaan yang cukup bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita sudah menikmati firman-Nya dan perjamuan kudus. Kini saatnya kita mau mempersiapkan persembahan kita. Saya undang para petugas kolekta untuk maju ke depan dan kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat firman-Mu hari ini. Kiranya itu dapat merema di setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami ingin mempersembahkan dari apa yang kami punya Tuhan. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menobat. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu segalanya. Ratakan mana bergelombang di bulan mana yang berubah, menjadi siap di batu di atas dasar iman. Ratakan mana menjadi siap di batu di atas dasar iman. Shalom. Ada yang mau bersaksi hari ini? Ada? Satu tahun sudah kita lewati, saudara yang dikasih Tuhan. Betapa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya bahwa Tuhan
senantiasa berpihak kepada orang-orang yang mengasihi dia. Walaupun ada banyak orang berkata Tuhan itu maha kasih, tapi jika kasih itu tidak sampai, apa hendak dikata? Nah, saudaraku, 3 hari lagi, minggu lagi ya. Ya, kalau bisa seminggu 2 kali gitu ya. Berarti kan libur 2 kali kan mas? Minggu dan Kamis itu kan enak. Ya, kalau dibikin 1 minggu tanggal merahnya 2, Minggu dan Kamis, Bu Guru juga senang. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita juga akan berdoa untuk makanan yang sudah tersedia. Pak Ol, silakan maju ke depan. Oh ya, maju dulu Pak Ol. Saya minta waktunya sebentar aja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa tanggal 11 Januari pemuda akan mengadakan baksos berupa cek kesehatan gratis untuk jemaat. Cek kesehatan itu berupa cek gula darah, cek kolesterol, dan cek asam urat, tidak dikenakan biaya. Persembahan dari anak-anak remaja untuk kesehatan jemaat GBS. Karena itu saya mohon saudara Bapak Ibu bisa mendaftar. Saya mau daftar cek gula, saya mau daftar cek gula, asam urat, dan kolesterol, silakan. Supaya stripnya itu belinya tahu berapa biji. Ya, karena stripnya itu harganya lumayan. Begitu ya, bisa daftar ke Adia atau ke Hizkia. Saya mau cek kolesterol, saya mau cek 3-3-nya atau 2-nya, dan ada juga cek tensi seperti itu. Sudah paham ya Bapak Ibu? Dilakukan setelah ibadah, berarti di tempat ini. Tanggal 11 Januari, hari Minggu. Sudah paham ya? Oke. Kasih tahu yang lain, tetangga boleh diajak nggak? Oh, tetangganya didaftarkan dulu tapi ya. Tapi harus daftar. Harus daftar dulu. Stripnya terbatas. Karena harus ada pengadaan stripnya. Oke. Silakan kita bangkit berdiri. Doa untuk berkat di awal tahun. Bulan depan berkatnya tambah lagi. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kami kesehatan, dan setelah meninggalkan tahun 2025, dan semoga tidak semoga lagi ya, puji Tuhan, pasti Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, dan kemurahan, kelengan berkat di tahun 2026. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua, dan kita akan segera pulang masing-masing ke tempat masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi dalam perjalanan. Berkatilah saudara kami yang telah hadir pada siang hari ini, ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati
masa depanmu diberkati, keluarga, rumah tanggamu diberkati, pasanganmu, anak-anakmu, dan seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru setiap hari, setiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin.